Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Hari ini Ibu ingin berbagi tip and trik cara mudah menentukan titik stasioner, nilai maksimum dan minimum, serta interval fungsi naik atau turun fungsi trigonometri. Selalu ingat bahwa matematika mudah, matematika tidak susah. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas cara menentukan nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum, titik minimum, interval fungsi naik, dan interval fungsi turun dengan cara yang panjang sesuai konsepnya. Nah, sekarang Ibu ingin berbagi tip and trik cara mudah menyelesaikan soal seperti ini ya. Jadi perhatikan soalnya di sini diketahui fx sama dengan 4 cos 2x, interval x-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, tip and triknya kalian perhatikan angka yang ada di depan fungsi ya. Karena seperti yang kalian ketahui, fungsi cos atau fungsi sin itu nilai maksimumnya adalah 1. Sedangkan nilai minimumnya adalah min 1. Berapapun sudutnya di sini ya, akan selalu sama bahwa nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1 ya. Jadi kalau ditanya nilai maksimum dari fungsi seperti ini, maka kita tinggal mengali angka yang di depan, ini 4, dengan nilai maksimum dari fungsi cos, yaitu 1. Maka hasilnya adalah 4. Sedangkan nilai minimumnya berarti 4. Nilai minimum dari cos 2x ya itu adalah min 1. Maka hasilnya adalah min 4 ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan titik maksimum dan titik minimumnya, maka kita harus menentukan dulu titik stasionernya ya. Masih ingat caranya ya? Untuk syarat stasioner, ya, syaratnya adalah f aksen x itu sama dengan 0 ya. Perhatikan di sini berarti kita harus mencari dulu turunan dari fx-nya ya. Fx-nya di sini adalah 4 cos 2x ya. Maka kita cari turunannya. Ini 4 cos 2x turunannya adalah min 2 sin 2x ya. Nah, karena di sini sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 ya. Berarti 4 kali min 2 ini min 8 sin 2x sama dengan 0, berarti sin 2x-nya 0 dibagi min 8 hasilnya adalah 0. Ya, kita sudah memperoleh bentuk sin 2x sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal menentukan 0 ini adalah hasil dari sin berapa ya? Masih ingat ya? Jadi sin 2x. Nah, yang hasilnya 0 itu adalah sin 0, sin 0 derajat dan sin 180 derajat ya. Nah, dari sini kita bisa ambil ya sudutnya untuk menentukan nilai x-nya ya. Jadi yang pertama di sini sin 2x sama dengan sin 0. Kemudian yang kedua di sini sin 2x sama dengan sin 180 derajat ya. Nah, karena sini sama sin ya, berarti kita tinggal ambil sudutnya, berarti 2x ini sama dengan 0 derajat ditambah kelipatan dari 360 ya, karena dia periodik ya, periodik 360 derajat. Nah, karena di sini ada angka 2, maka di sini kita harus bagi 2 dulu nih. Ya, bagi 2 sehingga kita peroleh 2x bagi 2 hasilnya x, 0 bagi 2 0 derajat, kemudian 360 bagi 2 180 derajat. Ya, sehingga kita peroleh x-nya ini mulai dari 0, 0 derajat ditambah kelipatan dari 180 ya. Berarti 0 ditambah 180 derajat hasilnya 180 derajat, ditambah lagi 180 derajat hasilnya 360 derajat dan seterusnya ya. Nah, di sini kita menambahnya sesuai yang kita perlukan ya. Nah, karena di sini batasnya hanya sampai 180 derajat, nah berarti yang 360 ke atas ini sudah melewati ya. Ini sudah tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 0 dan 180 derajat. Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama, sin 2x sama dengan sin 180 berarti 2x sama dengan 180 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Ya, sama kita bagi 2 karena ada 2-nya di sini ya. Sehingga x-nya 180 bagi 2 90 derajat, 360 bagi 2 180 derajat. Sehingga kita peroleh x-nya mulai dari 90 ditambah kelipatan 180. Ya, 90 tambah 180 270 ya, dan seterusnya ya. Kita tidak perlu menambah lagi karena di sini batasnya 180
Berarti 270 ke atas ini sudah tidak memenuhi ya, yang memenuhi hanya 90. Nah, tip and trick yang kedua, kalian perhatikan di sini kita menggunakan dua sudut ya, 0 derajat dan 180 derajat. Nah, tip and trick yang kedua, nah nilai yang kita peroleh dengan menggunakan 0 derajat ini adalah titik maksimum. Ya, sedangkan yang menggunakan 180 derajat ini adalah titik minimum. Ya, jadi kita tidak perlu mengujinya lagi ya, menyelidiki daerah. Ya, dari sini kita langsung saja ambil bahwa yang menggunakan 0 derajat itu titik maksimum, yang menggunakan 180 derajat itu titik minimum. Nah, ini akan memudahkan kita ya. Jadi kalau ditanya titik maksimumnya, kita tinggal memasangkan titik yang ada di sini yang maksimumnya dengan nilai maksimumnya di sini. Berarti titiknya adalah 0 derajat, 4 dan 180 derajat, 4. Ini titik maksimum. Sedangkan titik minimumnya kita pasangkan di sini titik minimumnya 90 derajat. Berarti 90 derajat, min 4 ya. Nah, kemudian untuk interval fungsi naik dan turun, kita gambar dulu ya garis bilangannya. Ini adalah 0, kemudian ini titiknya 90 dan 180 derajat ya. Nah, biasanya kita kan harus menyelidiki daerahnya ya untuk menentukan tanda min atau plus pada daerah di garis bilangan ini. Nah, untuk ini kita tidak perlu ya, tip and triknya kita lihat dari sini saja. Bahwa kalau titik maksimumnya 0 derajat, jadi ini titik maksimum, ya kemudian 180-nya juga maksimum. Sedangkan 90-nya adalah minimum. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan nih tandanya ya, karena di sini misalkan kita ambil yang 90 saja nih yang di tengah. 90 derajat ini minimum. Ya, minimum itu kan berarti dia berupa lembah ya. Berupa lembah berarti terbentuk dari fungsi yang turun ya, kemudian naik ya. Nah, ingat kalau fungsinya turun berarti kan tandanya min. Kalau fungsinya naik berarti ini plus ya. Sehingga kita sudah memperoleh tandanya di sini min, di sini plus. Ya, masih ingat syarat fungsi naik? Fungsi naik itu kan f aksen x-nya lebih dari 0. Berarti yang kita ambil adalah yang positif. Ya, yang positif nih. Yang positif berarti daerahnya adalah 90 derajat, 180 derajat. Ya, kemudian kalau fungsi turunnya, nah, untuk fungsi turunnya berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti yang kita ambil yang negatif. Yang negatif adalah daerah 1 nih. Dari 0 ya sampai 90 derajat.